Itu sebenarnya kesalahan, teman-teman. Kesalahan di mana kita itu terlalu nyaman dengan satu atau dua platform. Yang di mana saat platform tersebut lagi rame-ramenya, kita akhirnya nggak sempat ngurusin untuk ngedevelop studio kita. Coba dari satu pintu ini tok, ya kan, terus habis itu pintu ini seret terus segini, dan kita terus gondeli pintu ini terus ayo buka. Sedangkan kita tahu bahwa banyak pintu-pintu lain di sana yang sebenarnya itu masih ketutup, tapi kita malas untuk buka. Udah aku ini aja yuk. Lah ya gimana ya nggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga nggak bosan ya. Kali ini kita mau edisi monolog lagi. Dan ini adalah janji yang saya tepati walaupun molor agak lama. Jadi 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, September, itu tuh saya bikin thread atau postingan di Facebook namanya Desainer Sambat. Bagi yang mau sambat silahkan tumpahkan keluh kesah kalian di sini gitu. Wah, kita ada 100 lebih komen sih. Dan macam-macam komen-komennya tuh. Ada yang komen tentang desain, ada yang komen tentang non-desain juga gitu loh. Makanya nih nanti kita coba tanggapi satu-satu ya. Kemarin tuh sebenarnya saya pengen nanggepi lewat reply di Facebook gitu kan satu-satu, tapi kok banyak banget akhirnya malah wah kayaknya kurang pas nih kalau misalkan nanggepinya tuh lewat ketikan aja gitu, dan juga mungkin nanti jadi kurang tersampaikan dengan luas ya gitu loh. Karena kan kalau ngetikkan kan nge-reply satu-satu kan harus nyari ke dalam-dalam ya, ke komen-komen. Tapi kalau misalkan ini kita jadiin konten, insya Allah nanti manfaatnya juga bisa buat teman-teman yang mungkin nggak tahu tuh kalau ternyata ada thread atau topik postingan desainer sambat gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita sambat ya? Ya nggak apa-apa juga kan, itu kan kayak kita melampiaskan keluh kesah kita. Yang mana setiap orang manusiawi lah ya, kita punya masalah, punya problematika dan lain sebagainya, terus kita sambatkan. Nah, tinggal sambatnya ini seperti apa kan kayak gitu. Apakah sambatnya terus kemudian mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan siapapun itu, dan tidak mengintrospeksi diri, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kenapa kemarin tujuannya tak bikin subjek atau postingan desainer sambat itu tuh, saya tuh pengen tahu teman-teman ini sekarang sedang ngalamin permasalahan apa sih gitu loh. Mungkin yang selama ini saya coba isi topik-topik yang tak bicarain, tak obrolin segala macam itu mungkin belum relate gitu loh. Ternyata setelah dibedah, bikin postingan kayak gini, oh ternyata banyak yang ngomongin ini. Nah itu kan akhirnya kita bisa ketemu ya. Jadi teman-teman punya permasalahan ini, terus kira-kira saya juga, oh ternyata masalahnya itu. Nah ini coba kita bahas satu-satu lewat komen-komennya. Ini cukup banyak teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa cukup bersabar ya. Nah, rata-rata teman-teman itu yang paling banyak, mayoritas itu pertama adalah sepi. Nah, sepi job, terus marketplace juga menurun, terus juga ya kayak gitulah. Dan bahkan ada yang bukan desainer pun juga ngeluh gitu. Jadi kalau bukan desainer boleh ngeluh nggak, boleh sahabat nggak gitu. Orderan juga sepi, menurun gitu. Ya kayaknya sih memang iya sih ya. Apalagi ini lagi ada isu naik pajak segala macam sehingga membuat UMKM juga menurun kayak gitu kan. Tapi terlepas dari itu kita mau fokus ke desain online aja ya kayak gitu. Apakah saya juga menurun? Studio saya juga menurun gitu. Ya ada yang menurun, tapi ada juga yang naik atau yang stabil ada juga kayak gitu loh. Nah memang faktornya ada banyak teman-teman. Mungkin gini, mungkin teman-teman belum pernah saya ceritain ya, atau mungkin sudah pernah dengar di podcast saya yang lainnya, saya pernah bahas di mana ada satu studio saya yang memang itu tuh pernah ngalamin krisis sehingga akhirnya desainernya pun yang gaji bulanan full time akhirnya kita stop dan sampai gajinya per project kayak gitu. Itu sebenarnya kesalahan teman-teman. Kesalahan di mana kita itu terlalu nyaman dengan satu atau dua platform. Yang dimana saat platform tersebut lagi rame-ramenya, kita akhirnya nggak sempat ngurusin untuk ngedevelop studio kita. Nah, itu permasalahan utama ya teman-teman. Sehingga di saat akhirnya algoritmanya berubah, kena rolling dan lain sebagainya, sehingga orderannya menurun, terus akhirnya ya jadi kayak gitu, jadi sepi.
Jadi sebenarnya sepinya itu perlu kita telaah juga gitu loh. Kenapa kok ada yang nggak sepi, ada yang sepi kan gitu loh. Ada teman saya yang dia malah bahkan punya website sendiri, itu rame-rame aja, kenceng-kenceng aja gitu. Dia memakai platform-platform lain di luar platform marketplace itu. Misalkan dia buka sendiri pin-pin di Pinterest kayak gitu, terus buka traffic lain lagi lewat YouTube dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang sebenarnya perlu kita ulik atau explore di saat kita itu lagi mungkin lagi kebanjiran job gitu. Nah itu kelemahannya gitu. Di saat kebanjiran job, kelemahan kita mesti kita terus nggak sempat untuk mikirin kayak gitu. Kita akhirnya malah fokus gimana caranya nyelesain job ini sesuai dengan deadline, dan kemudian nyari job lagi sebanyak-banyaknya kan kayak gitu. Sehingga akhirnya kita fokusnya ke satu platform, dan platform itu juga akhirnya namanya platform-platform yang mereka mencoba mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, ya otomatis kita dituntut seolah-olah kayak driver ojol gitu. Kalau misalnya kita nggak perform, kita algoritmanya turun, tapi kalau kita perform terus dikasih terus job gitu. Sehingga akhirnya kita sendiri kayak nggak bisa noleh kiri kanan gitu. Nah, di saat akhirnya kita melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahannya dari kita ataupun dari si klien, sehingga membuat performa akun kita drop, itu langsung kena drastis dan efeknya cukup kerasa banget kan kayak gitu. Sehingga di saat kita kena, akhirnya kita bingung, kita jadi kayak nggak siap mental gitu ya, kita kena mental jadinya. Yang biasanya rame, wah dulu kok masa kejayaan gini-gini banyak, ini juga yang wah pengen kayak dulu lagi gitu-gitu, marketplace-nya segala macam. Ya gimana ya teman-teman, marketplace itu kan sebuah bisnis model yang menurut saya itu tuh ada namanya grafik ya. Grafiknya tuh kalau misalkan pas lagi awal-awalnya tuh semua pada interest, antusias, pada join. Terus baik dari klien maupun dari segi kontributornya ya atau desainernya. Pada join gitu segala macam, sehingga grafiknya naik gitu. Begitu naik sampai di atas, terus sudah mulai klimaks dan mulai anti klimaks kayak gitu kan. Nah, akhirnya si platform-platform tersebut mereka melakukan berbagai macam kebijakan yang justru itu akhirnya malah mencederai si kontributor atau desainer, karena mereka juga akhirnya mikirin keuntungan mereka sendiri kan. Pada awalnya mereka bakar duit, ayo bakar duit, istilahnya kontributor baru join sebentar aja udah dapat sekian gitu. Makin ke sini makin diperes kitanya kan kayak gitu. Karena ya mungkin ini ya istilahnya itu tadi ya, namanya fase itu ada yang namanya anti klimaks. Nah, terus bagaimana caranya supaya si platform ini menjaga mereka supaya tetap dapat profit, dan itu gimana memaksimalkan, bahkan ada yang namanya pay later itu sampai ada loh di situ di platform itu. Bayangin gitu loh. Sejahat itu, dan bahkan sampai ada yang berpendapat kalau kita ngambil saldo deposit pay later-nya itu terus kita pakai untuk istilahnya ngiklan ya di platform tersebut, itu tuh algoritmanya dinaikin. Aku terus ngomong, serius ngawur kamu, jangan sampai berpendapat kayak gitu loh. Ini kalau misalkan ini dijelas-jelasin ke yang lain-lainnya bisa jadi sesat ya kan. Ya kan namanya pay later itu kan ya itu sama aja kayak utang kan. Hutang ada bunganya, yaitu riba ya itu. Jadi jangan sampai kejebak ya teman-teman. Jadi mekanismenya itu gini, platform tersebut memberikan deposit, yang depositnya itu bisa kita gunakan untuk nge-ads di dalam platform itu ya. Jadi bukan buat Google Ads atau Instagram atau sosial media enggak. Tapi nge-ads di dalam platform tersebut. Dan itu kan sama aja kayak akal-akalan mereka ya itu cuman uang buatan mereka sendiri dengan angka mereka sendiri, yang kemudian terus nanti memotong dari hasil kerja keras kita, kerja karya kita untuk klien, sehingga akhirnya kita sendiri kena potongan, belum nanti kena dendanya dan kena bunganya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus perlu tahu bahwa namanya kita sebagai desainer itu jangan terlalu fokus ke satu atau dua platform, dan kita jangan terlalu dimanjakan ya. Di saat kita wah enak udah pakai udah ini aja lah, udah nggak usah mikirin yang lain, udah di sini aja udah cukup kok gitu. Nah, itu pola pikir yang salah teman-teman. Itu pernah saya alami dan saya pernah kejeblos di situ, dan teman-teman jangan seperti itu. Jadi kenapa terus kemudian saya banyak berkomunitas, terus kemudian banyak juga istilahnya itu
bersilaturahmi ke studio-studio lain. Sebenarnya itu untuk mencari insight-insight itu, teman-teman. Yang mana kadang insight-insight itu sendiri nggak kita dapetin kalau misalkan kita lewat online gitu. Dan banyak saya dapat insight-insight kayak gitu saat ngobrol langsung kayak gitu, terus oh ternyata ini potensial toh, oh ini kayak gini toh. Nah, itu tugas saya untuk mendevelop studio. Jadi makanya kalau di Slab Design itu walaupun saya sebagai co-founder, tapi saya lebih sering keluar. Mungkin teman-teman loh, ternyata co-founder tuh. Iya, foundernya itu adalah partner saya, dia yang mendirikan awal ya dengan nama Slab Design itu. Saya sendiri joinnya tuh setelah ada studio itu bahkan itu. Tapi dia sendiri lebih senang untuk ngurusin internal dan saya lebih senang ngurusin keluar, dan yang mana itu adalah mikirin bisnis development-nya atau studio development-nya kalau kita ngomongin ini scope studio. Nah itu terus gimana caranya ya? Itu tadi kita banyak-banyaklah main gitu. Mainnya harus yang jauh-jauh sekalian. Datang ke studio mana kayak gitu ya, walaupun mungkin itu katakanlah itu lintas kategori ya, yang bahkan kita sendiri nggak pernah kepikiran. Oh ternyata ini potensial ya, bagus juga ya. Oh bisa nih sebenarnya nih dibikin kayak gitu. Asal tahu caranya dan lain sebagainya. Ini catatan ya, bukan terus kemudian kita harus tahu, harus bisa ngerjain. Yang penting kita ngerti cara pemasarannya aja, cara ngejualnya, dan istilahnya itu supply dan demand-nya. Ya supply-nya itu kita bisa buka lowongan, demand-nya itu kita buang kemana gitu. Itu baik berupa produk ataupun berupa service ya. Seperti di Slab Design sendiri kan ada divisi 3D sekarang, yang mana beberapa tahun yang lalu saya nggak pernah kepikiran bahkan ada divisi 3D design sekarang di Slab Design itu. Tapi karena ya itu tadi ya, perubahan kebutuhan industri kreatif, ya akhirnya mau nggak mau pun kita juga mencoba untuk memprovide itu. Dan mungkin kayak teman-teman bisa perhatiin kalau Slab Design lebih banyak ke UI, UX gitu kalau di online gitu. Sebenarnya itu juga strategi teman-teman. Dimana dulunya kita awalnya tuh logo design, branding, packaging, lebih graphic design studio lah kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan Slab Design dibilang UI UX studio tuh kita sendiri belum pede karena basic kita itu sebenarnya graphic design. Cuman karena kita melihat ada pangsa pasar yang cukup bagus di market UI UX, makanya kita mencoba untuk menjurus ke niche itu. Jadi ada niche market target segmented ya, supaya kita bisa lebih mendapatkan market yang lebih tertarget. Oke, kembali lagi ke soal sepi itu tadi. Jadi teman-teman perlu juga ngembangin wawasan dengan cara main-main itu tadi, terus mencoba untuk melihat peluang-peluang lain, entah itu platformnya, entah itu kategori desainnya, entah itu bagaimana cara memarketinginya, segala macam ya gitu. Itu jadi misalkan kita terlalu fokus di satu platform, katakanlah di Upwork kayak gitu. Terus ternyata kok ada yang lewat Dribbble juga bagus gitu. Ya nggak apa-apa, coba dua-duanya aja. Nah kalau dulu cara saya memang awalnya saya coba terjunin dulu platformnya itu, kemudian dipelajari cara mainnya gimana, aturan-aturannya seperti apa, FAQ-nya dan lain sebagainya, sehingga memastikan bahwa kita tuh tidak melanggar aturan-aturannya dan bekerja sesuai dengan terms and condition-nya ya, atau TOS-nya, terms of service kayak gitu. Jadi kita pastikan kita jangan sampai melanggar aturan-aturannya kayak gitu. Nah, setelah tahu caranya seperti apa, kemudian kita delegasikan. Kalau udah tahu, kita buka jalannya, kita delegasikan orang untuk menggarap itu, terus kita buka lagi jalur lain. Oh, lewat Microsoft misalkan. Oke, saya dulu juga submit sampai bikin keywordnya, deskripsinya, terus judulnya kayak gitu. Submit, oh ternyata cukup lumayan, supaya paling nggak kalau misalkan pas lagi kosong kita tetap ada bisa disubmit, bisa ada tetap yang kerja. Oke, Microsoft. Lanjut ke marketplace ke Graphic River dulu awalnya. Oh, di Graphic River itu ternyata lebih kayak produknya agak ribet, tapi ternyata berdasarkan teman-teman yang udah pernah main di situ, ternyata lumayan juga jualan-jualan template dan sebagainya. Oke, Graphic River udah jalan. Habis itu ada lagi Envato Element. Oh, Envato Element lumayan ini, model subscription. Gimana caranya? Oh, gini, daftarnya gini-gini. Nah, jadi perjalanan itu tuh akhirnya menuntun Slab Design sendiri terus berubah-ubah, adaptif, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan juga bisnis model platform-platform tersebut kayak gitu. Sampai akhirnya kita sampai ke Dribbble. Banyak teman-teman yang bikin studio berdasarkan Dribbble, nah, kayak gitu loh.
Jadi dari dribble team akhirnya jadi studio dribble team, jadi studio gitu. Akhirnya kita pelajari, oh ternyata memang potensial dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Slab Design kenapa kok masih bisa terus bertahan stabil dan lain sebagainya, karena ya itu tadi kita dapetin klien-klien yang sifatnya lebih ke retainer. Retainer itu apa? Retainer itu adalah yang kontraknya bulanan. Jadi mereka tuh bayar bulanan, bahkan kita sudah ada belasan desainer yang di-hire secara dedicated gitu, manpower ya gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi trik ya, bukan trik sih, tapi strategi buat teman-teman untuk ngikat si klien. Jadi kalau udah sama klien udah oke segala macam, udah nggak apa-apa, tawarin aja gimana kalau dedicated per bulan bayar sekian full, satu desainer sekian. Nanti kalau overload gitu, kita nambah lagi desainer lagi, overload nambah lagi desainer gitu. Dengan begitu nanti kita akan lebih istilahnya mutualisme ya gitu, mutualisme. Jadi perusahaannya juga berkembang, kita pun juga makin nambah desainer, akhirnya kita terus growth-nya bareng kayak gitu. Nah, terus ya itu tadi ya, platform-platform, jadi teman-teman juga mempelajari. Jadi jangan hanya stuck di satu aja gitu loh. Banyaklah main ke teman-teman yang udah sukses di jalur mana, platform mana, ya gitu. Datengin aja, main ke tempatnya. Saya sendiri tuh banyak banget ya, alhamdulillahnya ya, teman-teman yang datang ke Slab Design gitu. Dan insya Allah kalau misalkan memang saya ada waktunya dan pas lagi di Jogja dan lain sebagainya, insya Allah pasti akan saya terima dan saya welcome banget untuk teman-teman tanya-tanya, terus istilahnya berkeluh kesah atau konsultasi. Jadi kayak kadang tuh ya udah selesai pasien selanjutnya gitu. Jadi ada janjian gitu. Janjiannya berurutan ya gitu. Barusan aja kejadian kemarin. Tapi itu ya itu karena saya tuh pengen juga meneruskan rantai kebaikan ini, bahwa saya dulu juga bisa sampai di titik ini karena bantuan dari teman-teman juga, dari teman-teman komunitas yang mereka juga nggak pelit ilmu untuk berbagi. Yang awalnya dulu mungkin komunitasnya lewat online kayak gitu, terus akhirnya bisa kopdar, ketemuan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ternyata kok lebih lost ngobrolnya, akhirnya ya udah. Saya ingin terus melanjutkan budaya itu supaya rantai kebaikannya, amal jariahnya juga nggak terputus, nah kayak gitu. Oke ya, itu tadi jawaban soal yang sepi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus menggali, kenapa kok sepi? Oh mungkin desainku gitu-gitu aja, mentok ya kan. Terus harus cari challenge lain nih, aku harus men-challenge diriku sendiri untuk mungkin pindah atau pivot ya istilahnya gitu. Ibaratnya itu sama-sama desain grafis, tapi kan banyak kategorinya. Mungkin kalau kita ngomongin ilustrasi aja, sama-sama ilustrasi, tapi beda style, itu udah beda market lagi, ya enggak? Misalkan ilustrasi, t-shirt illustration, itu kan biasanya yang detail-detail, yang keren-keren, garang-garang, yang ya gitulah ya, full of detail. Itu kita ganti style jadi style anak-anak, cute kayak gitu. Itu bisa jadi buku dongeng anak-anak, storybook children. Itu kan udah beda market. Itu cuman beda style doang loh ya, gitu. Beda style doang. Sama-sama di ilustrasi kategorinya. Lah kenapa nggak dicoba kayak gitu loh ya kan? Kalau udah mentok situ nggak apa-apa. Siapa tahu pintu rezekinya yang di sini ini udah mentok. Cobalah buka pintu rezeki yang lain ya gitu. Jadi kadang tuh kita suka berpikirnya tuh terlalu memaksakan diri. Wah, aku udah nggak rezeki lagi nih di desain. Jadi kayak kita emang mengeklaim kita sendiri bahwa kita tahu bahwa rezeki kita udah selesai, udah habis di desain. Padahal kan mungkin bisa jadi ada dari arah-arah yang tidak disangka-sangka, kan memang Allah kan kayak gitu ya. Jadi rezeki itu kan memang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tinggal bagaimana kita buka pintu rezeki itu sebanyak-banyaknya gitu loh. Kalau kita coba dari satu pintu ini tok ya kan, terus habis itu pintu ini seret rezeki ini, dan kita terus gondeli pintu ini terus ayo buka. Sedangkan kita tahu bahwa banyak pintu-pintu lain di sana yang sebenarnya itu masih ketutup, tapi kita malas untuk buka. Udah aku ini aja yuk. Lah ya gimana ya enggak? Kita tetap harus ikhtiar kan, berusaha kan. Yang dipertanggungjawabkan kan adalah bentuk usaha kita untuk menjemput rezeki itu. Perkara hasilnya kayak apa, yaitu urusan lain, itu kan nanti memang udah diatur sama Allah ya. Tapi ya itu tadi, kalau ada pintu-pintu rezeki yang lain, yang teman-teman lain udah lakuin dan juga udah berhasil, ya kenapa nggak dicoba gitu loh, ya nggak? Mungkin memang itu menantang kita untuk keluar dari zona kenyamanan kita ya. Jadi kayak, wah aku tuh udah nyamannya di sini, aku tuh bisanya enggak gitu loh. Belum tentu kayak gitu, belum mesti gitu loh. Banyak yang teman-teman itu tuh switch. Yang dulunya mungkin dia desainer, terus malah switch jadi developer atau front end developer. Apa juga kebalikannya, dia dulunya front end developer berubah switch jadi
UI designer. Itu kan bisa, banyak yang kejadian gitu dan berhasil gitu loh. Ya istilah gini loh, Allah itu kan maha kaya ya, maha mencukupi, maha menyediakan segalanya. Tapi terkadang rezekinya itu kita pentokin sama logika kita gitu loh. Wah udahlah aku kayak gini aja lah, gini aja enak kok misalkan gitu. Padahal aslinya Allah tuh kasih potensi kita lebih untuk bisa mendapatkan jauh lebih dari itu. Tapi karena kita sendiri udah mager, udah kayak ya udahlah, kayak ya kemarin sempat ada juga di Facebook tuh. Kayak ada namanya Om Virgiawan ya, dia dari Serang, Banten. Dia tuh kayak membuat status alhamdulillah ya Allah dikasih $3.500 kayak gitu. Kalau apa jadi berdoa di Facebook. Itu beneran kejadian. Selang berapa minggu dia dapat lisensi yang beli font seharga $3.500 kayak gitu. Nah terus itu nular akhirnya kemana-mana. Itu kan bentuk optimisme ya. Jadi Allah itu kan bersama prasangka hambanya. Dan ini memang ada tekniknya teman-teman. Kalau kita istilahnya kan kita mensyukur ya, bersyukur kalau misalkan kita mensyukuri sesuatu nikmat yang Allah kasih kan Allah kasih tambahkan kayak gitu. Nah bisa jadi rasa syukurnya Om Virgi ini dia dengan berdoa kayak gitu segala macam dengan optimisme yang benar-benar yang serius itu Allah kabulkan kan kayak gitu selama kita bersandarnya sama Allah. Nah terus ada yang berkomentar, wah aku nggak usah muluk-muluk lah, $1.000 aja nggak apa-apa loh. Nah gitu loh, nggak usah muluk-muluk itu yang menentuin siapa kan akhirnya diri kita, otak kita ya kan, logika kita. Udah aku segini aja cukup lah. Oke, kalau kita ngomongin diri kita sendiri mungkin cukup, tapi gimana orang tua kita, gimana keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita, tetangga kita yang membutuhkan misalnya gitu. Kalau kita ngomongin diri sendiri lah, apa sih makan 3 kali sehari ya kan, itu alhamdulillah, nasi, telur, kecap gitu alhamdulillah ya enggak gitu. Tapi kalau kita ngomongin kebermanfaatan orang-orang sekitar kita itu nggak akan ada habisnya. Mau $5.000, mau $10.000 itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Ini contoh yang, jadi itu nggak akan ada habisnya teman-teman gitu. Jadi hilangkan perasaan-perasaan itu dan pastikan bahwa teman-teman itu pantas untuk mendapatkan gitu loh, pantas untuk mendapatkan dengan niatan apa? Bisa bantu orang tua, ngirimin, transfer ya kan, habis itu bisa buat nyenengin keluarga, anak istri, ya kan. Jadi ada landasan alasan kenapa kita harus punya earning gede, misalkan gitu. Sehingga motivasinya tuh nggak hanya ngomongin diri kita sendiri, gitu. Kalau ngomongin kita sendiri ya paling segitu-itu aja mentoknya. Tapi kalau kita punya impian gede, pengen ngumrohin orang tua, pengen ngajiin segala macam, berlandaskan itu, insya Allah nanti Allah yang akan bantu supaya memuluskan rencana itu lebih lancar kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku pengen mobil, jangan cuma mobilnya doang gitu loh, tapi tujuannya tuh untuk apa gitu. Oh bisa bantu keluarga kalau lagi sakit, atau tetangga nganterin juga pas lagi sakit, atau misalkan ada tamu pas datang kita juga bisa memuliakan tamu lah kayak gitu loh. Jadi ada sandarannya kalau kita pengen sesuatu hal yang sifatnya mungkin duniawi ya. Jadi kita nggak kepentok kayak wah hedon banget nih kayak gitu loh. Pengen punya rumah, ya oke rumah, tapi untuk apa tujuannya? Supaya orang tua kalau pas datang itu alhamdulillah nyaman ya kan, terus juga anak istri juga nyaman gitu, nggak niatnya bukan untuk wah gaya-gayaan bangga-banggaan di foto habis di-upload di sosmed dan lain sebagainya kan kayak gitu kan, untuk pamer pencapaian. Alhamdulillah di umur sekian pencapaianku sekian ya. Lah itu nanti jadi salah niat kan, itu kan bahaya gitu. Bener nggak sih AI ini bikin kita sepi? Bener nggak AI ini membuat orderan-orderan kita jadi nggak selancar dulu lagi dan sebagainya? Mungkin iya gitu. Mungkin iya untuk sebagian orang-orang yang merasa memang ladangnya itu diambil itu ya, terutama teman-teman ilustrator. Tapi nggak sedikit juga teman-teman ilustrator yang sampai sekarang itu juga ini sih masih terus bertahan kok, masih bahkan mereka yang saya tahu ya itu lancar pembayarannya.